Selamat datang di channel Agana 23 Bali. Kali ini kita akan membahas misteri dari gunung yang paling tinggi yang ada di Bali, yaitu Gunung Agung. Nah, apa sih yang menjadi misteri, mitos dari Gunung Agung? Banyak kejadian-kejadian aneh, salah satunya seorang pendaki yang meninggal saat melakukan pendakian di Gunung Agung. Masih ingatkah kalian pada salah satu pendaki Gunung Agung yang menjadi korban ekstrimnya jalur pendakian Gunung Agung? Terjadi pada tahun 2024. Alexander Bimo Haryo Tejo, yaitu korban yang tewas di Gunung Agung Karangasem, Bali. Korban yang tewas akibat jalur pendakian Gunung Agung yang sangat banyak misteri, yang ekstrim. Pendaki asal Semarang, Jawa Tengah ini tewas diduga karena hipotermia. Apakah itu hipotermia? Nah, hipotermia adalah salah satu kondisi di mana suhu tubuh turun, suhu tubuh kita turun di bawah suhu normal. Kita kan normalnya 34, 36. Nah, di bawah itu mungkin 20 atau 25. Hal ini bisa terjadi akibat terpapar suhu yang sangat dingin. Nah, karena gunung itu cuacanya sangat dingin. Berkeringat berlebihan atau keringat dingin, keringat berlebihan, atau kehilangan cairan dan elektrolit dalam tubuh kita. Nah, itulah yang disebut dengan hipotermia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sisi lain dari Gunung Agung yang ada di Karangasem, Bali ini. Apa sih sisi lain dari Gunung Agung yang ada di Karangasem ini? Ya, menurut keterangan orang yang berada di dekat lokasi, apakah ini hanya cerita mitos atau memang betul adanya kabut misteri di Gunung Agung? Nah, ini cerita dari masyarakat setempat tentang kabut misterius di Gunung Agung. Di tengah-tengah keindahan alam Gunung Agung tersembunyi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Penduduk setempat konon sering membicarakan tentang kabut misterius yang muncul di puncak Gunung Agung, terutama saat matahari terbenam atau sandikala. Kalau orang Bali bilang sandikala. Nah, suatu malam ada sekelompok pendaki untuk memutuskan melakukan pendakian di puncak Gunung Agung. Mereka telah mendengar tentang kabut misterius itu, akan tetapi tidak mengindahkan misteri tersebut. Nah, acuh tak acuh lah. Modelnya, biarin saja, kita akan mau mendaki. Nah, saat mereka mendekati puncak, tiba-tiba kabut itu mulai muncul, menutupi pandangan mereka. Tiba-tiba mereka mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan dan jeritan orang yang kesakitan. Kabut semakin tebal, membuat mereka kesulitan bernapas. Salah satu pendaki tiba-tiba menghilang. Nah, salah satu temannya itu tiba-tiba saja menghilang, dan ketika mereka mencarinya, mereka menemukan sebuah prasasti kuno berupa prasasti yang tersembunyi di dalam kabut. Setelah mereka mencari temannya, tiba-tiba saja dia menemukan prasasti dalam kabut tersebut. Nah, apa isi dari prasasti itu? Prasasti itu berisikan peringatan tentang kekuatan alam yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Pendaki yang hilang itu tidak pernah ditemukan lagi. Dia sudah mencari kemana-mana temannya itu, akan tetapi yang hilang itu tidak pernah ditemukan. Beberapa hari kemudian, nah karena dia sudah turun, sudah selamat di rumah, sudah selesailah melakukan pendakian. Beberapa hari kemudiannya, penduduk setempat menemukan kamera yang terjatuh di lereng gunung, berisikan foto-foto kabut misterius dan wajah-wajah yang tidak dikenal. Masyarakat di sana mungkin tidak sengaja menemukan kamera yang berisikan foto-foto orang-orang yang tidak dikenal. Korban ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan mengenakan pakaian warna hitam, celana panjang, dan sepatu serta menggendong tas. Nah, sejak itu kabut misterius di Gunung Agung menjadi misteri atau menjadi legenda.
Dan banyak yang percaya bahwa Gunung Agung itu memiliki kekuatan supernatural atau supranatural yang tidak boleh diganggu. Dengan kejadian tersebut, disimpulkan bahwa Gunung Agung itu memang tempat yang tidak boleh diganggu atau tidak boleh kita semena-mena di sana, tidak boleh mendaki itu boleh-boleh saja asal didampingi orang yang sudah tahu betul situasi di sana atau pemandu. Nah, apa yang diperlukan sebelum mendaki? Kita kan ingin mendaki ke gunung, Gunung Agung, gunung apalah. Apa yang harus kita lakukan sebelum mendaki atau persiapan apa? Nah, untuk mendaki Gunung Agung ini memerlukan persiapan yang sangat matang atau memiliki pengetahuan yang cukup. Ini beberapa tipsnya. Satu, kita harus mempersiapkan fisik kita. Kondisi fisik yang baik dan stamina yang cukup untuk mendaki. Yang kedua, kita harus izin dan registrasi. Nah, dapatkan izin dari pihak berwenang dan registrasi di pos pendakian. Nah, kita melaporlah izin dulu, biar nanti kalau terjadi sesuatu kita cepat dapat penanganan. Nah, yang ketiga, pilihlah jalur pendakian. Mengukur diri sendiri, memilih jalur sesuai dengan kemampuan kita. Seperti jalur Pasar Agung atau jalur Besakeh. Kalau kita tidak kuat untuk sampai puncak, ya kita cukup pertengahan bisa kembali lagi. Yang keempat, bawa perlengkapan. Nah, bawa perlengkapan yang memadai seperti sepatu hiking, jaket, dan air, bahkan obat-obatan atau minyak-minyak yang bisa menghangatkan tubuh. Nah, yang kelima, pahami cuaca. Pahamilah cuaca dan kondisi alam sebelum mendaki. Jadi kita lihat itu apakah hujan deras. Kalau hujan deras, mending tidak usah mendaki. Mending kita menunggu saat hujannya reda dan cuacanya, anginnya tidak begitu kencang. Yang keenam, wajib memiliki pemandu. Nah, kita sebelum mendaki wajib mencari pemandu atau guide lokal yang berpengalaman. Namun perlu diingat juga bahwa Gunung Agung adalah gunung berapi aktif. Gunung Agung ini merupakan gunung yang masih aktif. Jadi Gunung Agung ini merupakan gunung yang masih aktif. Jadi pastikan kamu memantau aktivitas vulkanik sebelum mendaki. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan di Gunung Agung konon atau menurut pengalaman beberapa orang pendaki. Nah, berikut beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat mendaki Gunung Agung adalah: satu, membuang sampah. Jadi sebenarnya membuang sampah ini bukan di gunung aja ya, sebenarnya di lingkungan kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, jangan membuang sampah di gunung. Simpanlah sampahmu dan bawa kembali ke bawah. Yang kedua, janganlah mengganggu lingkungan. Jangan mengganggu lingkungan alam seperti memotong tanaman dan mengganggu hewan yang ada di sekitar Gunung Agung. Atau saat kita mendaki, kita menemukan binatang, jangan diganggu atau disakiti. Janganlah mendaki sendirian. Minimal 2 orang atau lebih, didampingi para pemandu yang sudah berpengalaman. Kalian baru pertama melakukan pendakian, jangan coba-coba untuk melakukan pendakian sendiri di Gunung Agung. Nah, dengan tips di atas, kamu bisa melakukan pendakian dengan aman atau dengan nyaman, enjoy, dan kita ukur kemampuan kita. Janganlah memaksakan diri, karena perubahan suhu di atas gunung itu tidak bisa diprediksi dan tiba-tiba saja bisa terjadi perubahan suhu yang ekstrim. Oke, sekian dan terima kasih tips-tips untuk melakukan pendakian. Dan salah satu misteri yang ada di Gunung Agung, apakah ini mitos ataukah memang betul terjadi? Nah, kemungkinan ini memang betul terjadi karena di lereng Gunung Agung atau dari bawah sampai atas Gunung Agung itu merupakan tempat yang sangat sakral yang diyakini oleh agama Hindu memiliki supranatural atau memiliki kesucian. Jadi mungkin kita kalau ingin mendaki harus mengikuti peraturan yang ada di sana supaya kita selamat melakukan pendakian. Oke, sekian dan terima kasih informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat.